Pasca reformasi, media panggung di Ludruk harus melakukan transformasi. Pada masa era disrupsi ini, Ludruk harus mengikuti perubahan. Beruntung Ludruk terbantu dengan adanya inovasi dan teknologi, sebuah hal positif pada era disrupsi. Dengan cara sering-sering ditampilkan sehingga orang tahu dan kalau bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya ya kalau butuh ada teknologi yang lebih memudahkan ya harusnya dipakai. Hikmah dari peristiwa wabah COVID-19 juga memaksa Ludruk harus melakukan upaya untuk bertahan dengan cara mengurangi pentas berpindah tobong. Jadi awal pendirian Luntas itu dari keresahan kita melihat pertunjukan-pertunjukan Ludruk yang sudah sudah tidak ada penontonnya. Penontonnya minim sekali. Satu pertunjukan nanggone THR itu sing delok paling wakeh wong 20. Wong 20. Bahkan pernah itu gak ono penonton penonton 2 orang sampai akhirnya gak sido pentas. Strategi lain cara menggelar tontonan dengan cara virtual di YouTube. Saya lihat sih ketika COVID itu dan dilarangnya untuk adanya pertunjukan, adanya keramaian, itu semua seniman rata-rata kebanyakan larinya ke digital semua ya. Karena memang ada pembatasan-pembatasan ya. Ada banyak sekali live streaming ya. Dan memang awalnya itu nggak enak ya, kurang mantep lah. Biasanya kita secara live lihat terus akhirnya hanya nonton di TV atau di video kan kurang ini. Tapi itu akhirnya menjadikan kebiasaan baik. Namun perubahan pola tontonan dari panggung ke online ternyata belum mampu mengundang minat. Hanya berhasil memberi kesan bahwa kesenian Ludruk tidak pernah padam. Dan hasil pendokumentasian di YouTube masih bisa dinikmati hingga sekarang. Dari hasil digital itu ternyata memang bisa menjadi dokumentasi, bisa menjadi referensi penonton untuk melihat tidak secara langsung. Seperti itu. Ludruk semakin terbantu dengan digital. Larangan kerumunan dicabut, membuat euforia bagi Ludruk untuk sesering mungkin membuat pertunjukan. Nah, ketika kita pertama kali membuat konsep, kita buat memang kita ngambil konsepnya kayak film ya, kayak 21 gitu. Kita buatkan pertunjukan Ludruk itu kita buatkan poster yang semirip mungkin seperti poster-poster film layar lebar. Nah, dari situ ternyata banyak milenial ini tertarik. Ini apa? Dikira film, tapi kok di gedung pertunjukan Ludruk. Yang pertama kan itu, bagaimana caranya mereka tertarik dulu untuk datang. Nah, ketika mereka datang, kita suguhkan Ludruk yang memang benar-benar modern. Jadi kalau di Ludruk konvensional itu ada bedayan yang hanya kur atau yang hanya paduan suara. Kita kasih bedayan itu cheerleader. Untuk mengundang penonton, semakin gencar dipublikasikan flyer atau poster online yang menarik. Nah, ketika kita pertama kali membuat konsep, kita buat memang kita ngambil konsepnya kayak film ya, kayak 21 gitu. Jadi kita buatkan pertunjukan Ludruk itu kita buatkan poster yang semirip mungkin seperti poster-poster film layar lebar. Nah, dari situ ternyata banyak milenial ini tertarik. Ini apa? Dikira film, tapi kok di gedung pertunjukan Ludruk. Nah, yang pertama kan itu, bagaimana caranya mereka tertarik dulu untuk datang. Nah, ketika mereka datang, kita suguhkan Ludruk yang memang benar-benar modern. Jadi kalau di Ludruk konvensional itu ada bedayan yang hanya kur atau yang hanya paduan suara. Kita kasih bedayan itu cheerleader.
Pertunjukan seni secara online di YouTube memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah kesenian ludruk akan selalu lestari sebab terdapat pendokumentasian di YouTube. Durasi tampil tidak terbatas, sampai kapanpun seseorang bisa melihat pertunjukan tersebut. Pemilik akun juga diuntungkan dengan bertambahnya subscriber yang menjadi penghasilan melalui Google Action. Kelebihan tampil di YouTube yaitu untuk menggelar pertunjukan biaya menjadi lebih rendah. Tidak perlu mengundang penonton secara langsung yang menimbulkan kerumunan. Namun pertunjukan di YouTube hanya bersifat kampanye yang harus dipertontonkan untuk kepentingan publik. Seharusnya dengan banyaknya budaya baru, berarti seharusnya ludruk ini memang bisa berkolaborasi dengan apapun mas gitu, dengan stand-up komedi, dengan musik, dengan apa, artinya harus mengikuti perubahan zaman. Kelemahan pertunjukan secara digital yaitu pemain ludruk harus benar-benar pintar untuk mengelola materi, sebab materi cerita bisa saja sama antara panggung satu dengan panggung yang lain. Misalnya lakon Jokop Jumput akan selalu sama alur ceritanya, namun materi lawakan yang pernah ditampilkan di YouTube akan selalu diingat oleh penonton. Maka ketika ditampilkan lagi di panggung berbeda, materi lawakan tersebut sudah tidak ada kejutan dan tidak lucu lagi. Kemudian tema-tema dari dagelan itu sendiri yang kita ambil itu konsep lawaan ya, lawaan grup. Jadi kalau konsep lawak itu selalu tematik dan membahas satu tema saja. Kalau misalkan kita ngomong pendidikan ya kita kalau di lawak itu dioncei sampai detail-detailnya guyonan tentang pendidikan sampai selesai. Nah kalau dagelan konvensional, dagelan ludruk itu kan kemana-mana, gelambiar ya. Jadi bisa guyonan musik, bisa guyonan ini, dari guyonan pokoknya gelambiar, nggak terarah. Yang penting lucu. Dukungan emosional dari penonton dan dialog langsung dengan penonton sebagai bentuk interaksi sudah tidak bisa ditemukan dalam ludruk. Bahkan kita itu pernah beberapa kali memenuhkan gedung Pringgondani yang ada di THR ini. Dan belum ada, seumur hidup gedung itu tidak pernah full penuh sampai kurang lebih 400 orang itu tidak pernah. Sejak gedung itu dibangun. Nah, kita tahu karena yang jaga itu cerita. Ketika gedung itu penuh itu yang jaga itu sampai nangis, menjaga THR. Karena memang tidak pernah gedung itu seumur hidup tidak pernah full penuh sampai penonton nggak bisa masuk itu belum pernah. Dan Luntas melakukan itu melalui apa? Ya melalui digital. Sudah bukan asing lagi pertunjukan ludruk di TV. JTV sebagai TV lokal di Jawa Timur beberapa kali memiliki program ludruk sejak berdiri, mulai dari dagelan Katolo, Campur Sari, Cak Kancil, Kidungan Rek, dan Jagongan Rakyat. Di JTV kita punya program acara namanya Ruang Jagongan Rakyat Surabaya, Rujak Surabaya. Nah, di acara ini biasanya kita bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya. Di acara ini kita juga mengkolaborasikan ya antara kesenian ludruk yang menjadi seni panggung atau tradisi di Surabaya, kita gandeng dengan program talkshow. Isu-isu yang dibawakan oleh tukang ludruk ya kita menyebutnya, atau pemain ludruk ini adalah isu-isu yang dibahas sesuai dengan tema yang kita angkat. Kelemahan tampil di TV yaitu babakan lakon tidak utuh karena harus dibatasi durasi dan pembagian segmen. Berbeda dengan tampil di panggung bisa utuh berdurasi 3 jam. Maka pemain ludruk akan mementaskan seperti apa sih tema yang diangkat itu dibawa dalam pertunjukan ludruk, sekitar durasinya 3 atau 4 menitan, dan itu ternyata sangat menarik. Di panggung ludruk akan jangkep, terdapat tari remo, jula-juli kidungan, hingga babakan lakon.